Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 31 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rajin Cuci Mulut. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah pola hidup bersih, pola hidup sehat, sesungguhnya terjadi tidak hanya buat lingkungan dan juga tubuh kami, namun juga perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau temanya berbicara tentang rajin cuci mulut, maka kita mengingat sewaktu kita masih kecil bagaimana orang tua menasehati kita, kalau sudah makan harus cuci mulut, sebelum makan harus cuci tangan, kemudian juga sesudah makan pun harus cuci tangan. Artinya di sini berbicara tentang kebersihan. Saya punya seorang teman yang dia bercerita tentang dia lagi tidur digigit oleh seekor tikus. Lalu dia bercerita, saya bertanya kepada dia, mengapa engkau lagi tertidur sampai digigit di tikus? Bagian mana yang digigit oleh tikus? Ternyata adalah bagian mulutnya dia sendiri. Lalu saya tanya, bagaimana mungkin sampai tikus menggigit bibir kamu sendiri sewaktu engkau sedang tertidur? Lalu dia menjelaskan, ya kemudian sedang dalam kondisi yang sangat ngantuk, mau tidur malam, setelah makan dia lupa cuci mulut. Dan dia terkaget sedang tertidur, tiba-tiba digigit oleh tikus, terbangun, matanya terbuka, dan dia melihat tikus di depan muka dia. Dia terperanjat dan kemudian kaget luar biasa. Sahabat seperjalanan, ini adalah kisah nyata dan cerita dari seorang teman saya sewaktu masih sekolah dasar. Artinya kebersihan daripada mulut itu di dalam kehidupan kita secara fisik harus dijaga baik-baik. Kita tidak lupa kemudian menggosok gigi, itu adalah perintah dari orang tua, membersihkan semua sela-sela sisa makanan yang tertinggal di gigi, dan jangan sampai kemudian mulut itu tidak hanya bibir, bagian dalamnya menjadi penuh kuman infeksi, bahkan gigi menjadi berlubang. Kita tahu dengan jelas bagaimana rasanya sakit gigi karena infeksi, karena kita tidak membersihkan bagian mulut kita, bagian bibir, dan juga bagian dalam. Ini adalah kisah yang sangat sederhana. Kalau kemudian Alkitab mengatakan kita pun harus rajin cuci mulut. Tidak hanya berbicara tentang fisik, yaitu berbicara tentang hal-hal yang kotor yang keluar dari mulut kita. Kita harus menjaganya. Kita tahu dengan jelas bagian Alkitab tertentu yang menjelaskan lidah itu adalah seperti kemudi. Dari mulut yang sama kita bisa memberkati orang lain. Tetapi dari mulut yang sama kita bisa mengutuk orang lain. Dari mulut yang sama kita bisa menyegarkan jiwa orang lain. Tetapi dari mulut yang sama kita bisa melukai batin, hati, dan hidup orang lain. Kita baca kembali Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ke-30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang dimateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam mendampingi pelayanan sebagai seorang pendeta, melakukan pastoral, banyak sekali persoalan-persoalan rumah tangga, tatkala kemudian sudah tidak rukun, kemudian berselisih pendapat, maka keluarlah perkataan-perkataan kotor. Apa itu perkataan kotor? Yaitu hinaan. Lalu menghina dengan caci maki, keluar kata-kata binatang, kemudian kata-kata yang merendahkan, lalu kemudian mengungkit-ungkit masalah lalu merasa dirinya benar, kemudian merasa pihak lain itu sebagai pihak yang keliru. Kemudian dengan kata-kata kita merendahkan, lalu kemudian mengatakan, memang kamu selalu salah dan memang aku yang selalu benar. Itu pun adalah perkataan kotor. Perkataan kotor tidak hanya makian, tetapi penilaian-penilaian yang tidak proporsional, penilaian-penilaian yang tidak objektif, menilai diri dilebih-lebihkan, menilai orang lain dikurang-kurangkan, itu pun adalah perkataan kotor. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata-kata itu adalah sumber masalah. Banyak orang yang kemudian menjadi bermasalah karena salah ucap, salah berbicara.
baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian waktu kita belajar kebenaran firman Allah yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh, Alkitab mengajarkan, sewaktu kita punya mulut darah dari mulut yang sama, kita tidak mengeluarkan kutuk, tapi mengeluarkan berkat yang terucap dengan baik. Sahabat seperjalanan, Tuhan mengajarkan kepada kita biarlah ada perkataan lemah lembut. Biarlah kita menjadi orang yang pandai mendengar, cepat mendengar, tetapi lambat berbicara, atau kemudian jangan sampai kemudian menjadi marah yang tidak jelas. Sahabat seperjalanan, tentu perkataan yang baik tidak harus menjadi seorang pujangga yang kemudian merangkai kata dengan indah. Tidak perlu juga kita seperti membaca puisi dengan kalimat dan tatanan kata turun naik, dinamika suara yang didayu-dayu sedemikian rupa. Rasanya tidak demikian. Tetapi sumber dari segala sesuatu supaya kita berjuang, supaya kita dalam ucapan itu bisa memberkati orang lain. Ingatlah bahwa di dalam diri kita, kita sudah memiliki Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus yang telah dimateraikan kepada kamu menjelang hari penyelamatan. Biar kita boleh belajar kalau Kristus sudah mati, disalibkan, bangkit untuk membangkitkan kita menjadi manusia baru. Oleh sebab itu jangan hidup di dalam manusia lama. Berhati-hati dengan tutur kata yang bisa menyakiti orang lain. Berhati-hati dengan tutur kata yang merendahkan orang lain. Berhati-hati juga dengan tutur kata yang meninggikan diri sendiri. Seakan-akan diri itu paling benar dan orang lain itu selalu salah. Maka sikap-sikap demikianlah sesungguhnya adalah sikap yang mendukakan Roh Kudus. Biarlah dari mulut kita lebih banyak keluar puji-pujian untuk memuliakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita pakai untuk memuji Tuhan, lebih banyak kita pakai buat mendoakan orang lain, kita pakai juga untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Dan juga biarlah dari mulut kita, kita tidak membicarakan tentang dosa-dosa orang lain. Tetapi dari mulut dan hati kita mengakui segala salah dan dosa kita yang kita perbuat setiap hari di hadapan Allah. Biarlah dengan mulut kita pun dengan sujud di hadapan Allah, Tuhan ampuni aku. Jikalau dengan mulutku sedemikian banyak orang lain yang terluka, bagaimana anak-anak terluka dengan perkataan orang tua yang tidak bijaksana? Bagaimana suami istri saling mencaci maki? Bagaimana kemudian mertua tidak bisa menghormati menantu karena dia merasa lebih muda, dia lebih berpengalaman, maka itu pun adalah sebuah dosa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berjuang supaya kita rajin cuci mulut, supaya jangan digigit tikus atau binatang yang lain. Maka kisah sederhana dari teman saya yang menceritakan tentang sedang tertidur, digigit oleh seorang tikus karena dia tidur sesudah makan, dia lupa cuci mulut. Tentu kita tidak ingin digigit tikus, atau kemudian kita ditertawakan oleh iblis, dan iblis bertepuk tangan, engkau ternyata juga adalah bagian dari diri kami. Karena keluar semua kata-kata yang keluar dari iblis adalah pengfitnah, pembohong. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Biarlah kita menjadi orang yang waktu berjanji kita menepati, suatu kita kemudian berkomitmen kita melakukan. Apa komitmen yang paling utama? Tuhan tolonglah kami, supaya kami bisa menjaga mulut kami, supaya kami menjadi pribadi yang rajin cuci mulut, supaya jangan sampai kami digigit oleh tikus atau binatang yang lain. Sahabat seperjalanan, berjuanglah, karena jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah dengan cara berbicara yang kotor. Biarlah kita menjadi pribadi yang rajin cuci mulut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.